Amerika Serikat menyebut bahwa China memiliki teknologi terdepan dalam senjata hipersonik di dunia. Menyusul China adalah Rusia yang diketahui telah melakukan penggunaan berulang rudal hipersonik sebagai bagian dari pengebomannya terhadap Ukraina. Meski begitu, China memimpin Rusia dalam infrastruktur dan jumlah sistem persenjataan rudal hipersonik, demikian seperti dikutip dari VOA Sabtu 11 Maret 2023. Tidak seperti rudal balistik yang terbang dengan kecepatan hipersonik, tetapi berjalan di sepanjang lintasan yang ditetapkan. Senjata hipersonik sangat dapat bermanuver meskipun terbang dengan kecepatan Mach 5 atau 5 kali kecepatan suara. Menurut pejabat pertahanan AS, kemampuan manuver berkecepatan tinggi itu membuat senjata hipersonik sangat sulit dideteksi dan oleh karena itu sulit dihentikan. Menurut DIA dan informasi yang dikumpulkan oleh Badan Riset Kongres AS, China mengoperasikan 2 lokasi penelitian senjata hipersonik dengan setidaknya 21 terowongan angin. Beberapa terowongan angin dapat menguji kendaraan yang terbang dengan kecepatan hingga 12 Mach. Gudang senjata hipersonik China termasuk DF-17, rudal balistik jarak menengah dengan kendaraan luncur hipersonik yang memiliki jangkauan 1.600 km. Ia juga memiliki rudal balistik antar benua DF-41 yang juga membawa kendaraan luncur hipersonik. Senjata hipersonik China pernah mengelilingi dunia dalam sebuah pengujian sistem pada Juli 2021, mendorong pejabat tinggi pertahanan AS untuk membandingkan insiden tersebut dengan awal perlombaan luar angkasa asli pada 1950-an. Selain itu, Beijing juga memiliki kendaraan luncur hipersonik DF-JF dengan jangkauan hampir 2.000 km dan Sky 2 prototip hipersonik berkemampuan nuklir. Serangan rudal Rusia terhadap Ukraina pada Jumat 10 Maret menggunakan sekitar 6 rudal hipersonik Kinzhal Moskow. Kinzhal bergerak dengan kecepatan hingga maksimal 10 dan memiliki jangkauan sekitar 2.000 km. Rusia juga memiliki kendaraan peluncur hipersonik Avengers yang diklaim dapat melakukan perjalanan dengan kecepatan lebih dari 20 Mach dengan jangkauan lebih dari 10.000 km dan rudal hipersonik Zircon yang diluncurkan dari kapal dengan kecepatan tertinggi 8 Mach dan jangkauan 1.000 km. Fresrel dari DIA mengatakan Moskow juga mengembangkan rudal hipersonik yang diluncurkan dari udara atau KH-95 dan telah mengumumkan rencana untuk menempatkan kendaraan luncur hipersonik pada rudal balistik antar benua Sarmat. Militer AS telah mengembangkan berbagai senjata hipersonik yang semuanya masih dalam pengujian atau pengembangan. Para pejabat mengatakan tidak seperti China dan Rusia, Washington tidak memiliki rencana untuk mempersenjatai senjata hipersoniknya dengan hulu ledak nuklir. Kawan-kawan, di antara puluhan dokumen rahasia Pentagon yang bocor adalah terungkapnya laporan bahwa China telah menguji beragam rudal hipersonik yang mampu menembus pertahanan daratan Amerika Serikat. Meskipun dokumen yang bocor lebih banyak mengungkap perang Rusia-Ukraina, tetapi dokumen-dokumen rahasia tersebut juga mengungkapkan secara signifikan tentang risiko keamanan yang ditimbulkan oleh China kepada Amerika. Salah satu isi dokumen menjelaskan bahwa China telah setuju untuk memasok senjata mematikan ke Rusia secara diam-diam. Namun, yang paling mengejutkan adalah tes rahasia ICBM Dongfeng DF-27 yang tidak dipublikasikan oleh Tiongkok maupun oleh Amerika Serikat. Washington Post melaporkan bahwa Beijing melakukan uji coba rudal eksperimental canggih terbarunya ICBM DF-27 pada tanggal 25 Februari 2023. ICBM terbang selama 12 menit dengan jarak lebih dari 2.100 km dan memiliki kemungkinan tinggi, nyaris tanpa gagal, untuk menembus sistem pertahanan rudal balistik Amerika. Bocoran tersebut mengungkapkan lompatan besar yang telah dibuat oleh Beijing dalam program hipersonik. DF-27 dirancang untuk meningkatkan kemampuan China menahan target yang beresiko di luar rantai pulau kedua yang benar-benar disiapkan untuk melawan Amerika Serikat. Sebelumnya, laporan Departemen Pertahanan Amerika mencatat pada tahun 2021 bahwa rudal tersebut memiliki jangkauan 5.000 hingga 8.000 km. Itu berarti DF-27 dapat mencapai target apapun di Asia Timur, Asia Tenggara, dan sebagian besar Pasifik, termasuk Guam, tempat pangkalan militer Amerika yang strategis. Rudal baru memiliki kemampuan hypersonic glide yang meningkatkan jangkauan dengan kemampuan bermanuver untuk menghindari intersepsi.
Meskipun rincian tentang rudal hipersonik terbaru masih langka, beberapa laporan telah mengidentifikasi DF-27 sebagai senjata nuklir strategis generasi ketiga Cina yang sama dahsyatnya dengan DF-41. Laporan tersebut juga mencatat bahwa jangkauan 4.500 sampai 7.000 km DF-27 sebanding dengan DF-4 atau DF-4A. Uji coba ini sebenarnya bukan tes hipersonik Cina pertama yang meresahkan Amerika Serikat. Pada tahun 2021, Cina menguji rudal berkemampuan nuklir yang mampu berkeliling dunia dan meleset dari target yang dituju dengan jarak yang sangat dekat. Tes kedua dilaporkan segera setelah melakukan tes pertama dengan hasil yang dirahasiakan. Jenderal John Hayton, Wakil Kepala Staf Gabungan, mengatakan kepada CBS News bahwa uji coba tersebut menciptakan kewaspadaan tinggi di Amerika Serikat. Sejak itu, Pentagon dengan cermat mengamati perkembangan senjata hipersonik Cina. Sebuah paper ilmiah Departemen Pertahanan juga membahas tentang ancaman yang ditimbulkan oleh DF-17. Bunyinya, DF-17 berhasil melewati beberapa tes dan dikerahkan secara operasional. DF-17 merupakan platform konvensional yang mungkin dilengkapi dengan hulu ledak nuklir, memiliki misi utama menyerang pangkalan dan armada di Pasifik Barat. Namun, kemampuan hipersonik Cina tidak terbatas pada DF-17 dan DF-27. Jenderal Amerika Serikat telah mengakui hal ini dalam beberapa kesempatan. Pada tanggal 10 Maret tahun ini, Kepala Ilmuwan untuk Sains dan Teknologi di Badan Intelijen Pertahanan dipanggil ke Parlemen Amerika, memberitahu legislator bahwa Cina telah melampaui Rusia dalam hal infrastruktur pendukung kemampuan hipersonik. Subkomite Angkatan Bersenjata di Parlemen mendengar kesaksian dari Paul Freister, Kepala Ilmuwan dan Analisis DIA, mengklaim bahwa Cina telah membuat langkah signifikan dalam menciptakan teknologi rudal hipersonik konvensional dan bersenjata nuklir melalui investasi yang sangat intensif dan terfokus. Selain DF-27 dan DF-17, Cina juga memiliki rudal balistik antar benua DF-41 yang dilengkapi kendaraan luncur hipersonik. Rudal DF-41 memiliki jangkauan operasional lebih dari 14.000 km, dilaporkan dapat membawa sekitar 10 hulu ledak nuklir yang dapat ditargetkan secara independen, serta mampu menyerang area manapun di muka bumi. Cina juga menggunakan rudal hipersonik anti kapal YJ-21 yang dapat mencapai target dengan kecepatan 3.400 meter per detik. Setelah menempuh kecepatan Mach 6 selama seluruh lintasannya, kemudian pada Mach 10 dengan kecepatan terminalnya. Rudal hipersonik anti kapal Cina lebih berbahaya karena Komandan Senior Amerika Serikat percaya bahwa rudal dapat mencapai target yang bergerak. Rudal dapat melakukan manuver dinamis saat masuk kembali ke atmosfer, memungkinkan mereka menyerang kapal besar selama fase terminal penerbangan. Ini membuat rudal tersebut dijuluki sebagai pembunuh kapal induk. Ancaman tersebut diperburuk oleh fakta bahwa Amerika Serikat atau sekutunya saat ini tidak memiliki pertahanan yang kredibel terhadap rudal hipersonik Cina. Jauh lebih sulit untuk mencegat rudal hipersonik karena mereka bergerak dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan dapat dikemudikan. Selain itu, Amerika tertinggal di belakang Cina karena belum mampu mengembangkan rudal hipersonik. Setelah serangkaian pengujian yang gagal, Washington baru-baru ini memutuskan untuk meninggalkan program rudal AGM-183 ARRW sehingga dapat fokus pada senjata hipersonik lain yang masih dalam pengembangan. Kesenjangan yang signifikan dalam kemampuan hipersonik antara kedua musuh telah membuat Amerika Serikat hanya duduk dan menonton. Ancaman yang ditimbulkan oleh rudal hipersonik jarak jauh Beijing diperparah dengan meningkatnya ketegangan terkait masalah Taiwan. Cina baru-baru ini mensimulasikan latihan militer yang mengelilingi Taiwan dan kemudian menyimpulkan bahwa pihaknya siap untuk berperang. Pakar militer dan beberapa personel Amerika Serikat telah memperingatkan bahwa konflik antara dua militer raksasa mungkin akan terjadi. Dengan latar belakang tersebut, rudal hipersonik jarak jauh Cina, semua tipe, dapat mengancam beberapa aset militer strategis Amerika Serikat. Upaya Amerika menekan Cina akhir-akhir ini diduga untuk mempercepat eskalasi yang membuat keduanya segera berhadapan melalui perang Taiwan. Mempercepat perang diduga bisa menghambat Cina mengembangkan senjatanya lebih jauh lagi.